everybody, how are you today? I hope you're fine with your family. Jumpa lagi dengan Ibu Linda dalam pendidikan agama. Nah adik-adik, sebelum kita belajar agama hari ini, sikap berdoa yang sopan, kita buka pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa dalam bahasa Latin. Sikap berdoa yang sopan. Signum Crucis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nah adik-adik, setelah kita selesai berdoa hari ini, judul materi kita yang akan kita pelajari adalah perempuan dan laki-laki sederajat. Sekali lagi, perempuan dan laki-laki sederajat. Kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu kan semuanya? Kita menyanyi bersama-sama. Dengar Dia Panggil Nama Saya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah adik-adik, setelah kita menyanyi lagu di hari ini, kita akan melihat sebuah video. Video ini mengenai seekor kelinci dan penyu yang bersahabat. Kita lihat videonya. Sahabat baik, kelinci dan penyu. Alkisah di sebuah sungai, hiduplah seekor penyu. Di dekat sungai itu, tumbuhlah sebuah pohon di mana seekor kelinci tinggal di lubangnya. Lubang tempat tinggal kelinci itu
Dekat dengan sungai tempat tinggal sang penyu, di mana dia sering keluar dari air untuk bersantai dan berjemur. Sementara sang kelinci biasa bermain di rumput hijau dekat sungai. Hampir setiap hari mereka bertemu dan tidak lama kemudian mereka bersahabat. Sang kelinci sering merasa sedih jika penyu tidak nampak di tepi sungai. Suatu hari, seekor rubah melihat mereka sedang bermain bersama. Rubah berpikir, "Oh, lucu sekali kelinci itu dan gemuk sekali penyunya. Bagaimana jika aku memakan mereka? Tapi bagaimana cara menangkap mereka? Ketika penyu sedang berada di dalam air, kelinci duduk di punggungnya. Dan ketika kelinci berada di lubangnya, penyu duduk menunggunya di luar. Bagaimana aku bisa menangkap mereka?" sang rubah terus berpikir. Mereka harus ditangkap saat sendirian. Rubah mulai berjaga-jaga. Saat itu terjadi, penyu merasa sakit. Dia merasa sakit perut. Dia berputar ke kiri dan ke kanan, merintih kesakitan. Ibu, ya Tuhan, Kelinci merasa kasihan dan berkata, Kawanku, jangan khawatir. Aku akan segera mencari obat untukmu. Jangan khawatir, tapi kumohon jangan keluar dari lubang. Sang kelinci pergi mencari obat. Penyu mulai berputar ke kiri dan ke kanan lagi. Ibu, ya Tuhan, Sang penyu memejamkan matanya dan terus merintih kesakitan. Rubah sudah lama menantikan kesempatan seperti ini. Dia mengambil sebuah kantong besar, membukanya, lalu perlahan-lahan meletakkannya di dekat penyu yang sedang bergerak ke sana kemari, naik turun, ke kiri dan ke kanan. Sang penyu bergerak memasuki kantong itu. Sang rubah mengikat ujung kantong dan memanggulnya, lalu meninggalkan lubang itu menuju ke rumahnya. Sang rubah tinggal di puncak gunung. Ketika kelinci datang membawa obat-obatan, dia terkejut melihat temannya tidak ada. Sahabatku, di mana dia? Sang kelinci berpikir. Pada saat yang bersamaan, dia melihat rubah sedang berjalan menaiki gunung dengan sebuah kantung besar di pundaknya. Kelinci mendengar suara sahabatnya dari kantong tersebut. Ibu, Tuhan, perutku. Ternyata kau membawa temanku. Baiklah. Kelinci punya sebuah ide. Lalu dia bergerak perlahan-lahan mengikuti sang rubah dan berjalan jauh mendahuluinya. Kelinci berbaring di jalan yang akan dilalui rubah dan berpura-pura mati. Rubah berjalan dengan gembira sambil berpikir. Hari ini aku akan pesta penyu. Lalu dia melihat kelinci yang terbaring. Astaga, sepertinya dia mati. Rubah itu membungkuk dan melihat kelinci tidak bergerak sedikit pun. Asik. Wow, aku mendapat keduanya. Aku akan pesta besar sekarang. Sang rubah sangat gembira. Dia berjalan menjauh dan melompat kegirangan. Dia meletakkan kantong itu dan berniat untuk mengambil kelinci. Dia kembali untuk mengambil kelinci itu. Tapi dia malah terkejut. Kelinci itu tiba-tiba menghilang. Dia berjalan berkeliling mencari kelinci itu. Dia mencarinya kemana-mana, tapi tetap tidak menemukan di mana kelinci itu. Aduh, aku rasa ada yang mencuri kelinci itu. Baiklah, biarkan saja. Aku akan memakan penyu ini untuk sarapanku. Dan sang rubah pergi meninggalkan tempat itu menuju ke rumahnya. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh sang kelinci? Dia menuju gua tempat tinggal rubah dan masuk diam-diam, lalu membuka kantong itu dan mengeluarkan sang penyu. Di sana ada sarang lebah madu. Sang kelinci mengambilnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kantung. Sekarang, penyu dan kelinci bersembunyi di balik pohon. Rubah kembali dengan tangan hampa. Meski tidak mendapatkan kelinci, setidaknya aku punya penyu.
Dengan serakahnya dia membuka kantong itu. Dia memasukkan mulutnya langsung ke dalam kantung untuk memakan penyu tanpa menunggu terlalu lama lagi. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Semua lebah terbang keluar dan menyerang sang rubah. Mereka menyengat hidung sang rubah, mulutnya, punggungnya, ekornya, telinganya. Ya Tuhan, sang rubah sangat ketakutan. Sang rubah berteriak, berlari ke sana kemari. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, terjatuh di tanah. Tapi lebah-lebah itu tetap mengejarnya sampai rubah melompat ke sungai. Barulah lebah-lebah itu meninggalkannya. Hahaha, kelinci dan penyu menyaksikan peristiwa lucu ini. Sakit perut penyu hilang saat mereka menertawakan cerita ini, dan kedua sahabat itu pergi dengan perasaan gembira. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Kelinci dan penyu, mereka itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi walaupun berbeda, mereka bersahabat. Bersahabat sangat baik, rela menolong sahabatnya yang susah. Nah, begitu juga dengan kita. Kita hidup di dunia ini ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, walaupun kita laki-laki dan perempuan berbeda fisiknya, yang perempuan berambut panjang, yang laki-laki berambut pendek, dan lain-lain perbedaannya. Tetapi kita semua harus bersahabat dengan baik, seperti dalam video penyu dan kelinci tadi. Mari kita saksikan video penciptaan manusia berikut ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itulah Adam, artinya diambil dari debu tanah. Kemudian Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya dan membentuk seorang perempuan cantik sekali yang bernama Hawa, yang artinya diambil dari laki-laki. Karena Allah menciptakan kita, manusia, laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk apa? Agar di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya adalah sederajat. Walaupun berbeda, tetapi perempuan dan laki-laki itu sederajat. Nah, adik-adik, sebagai teman, entah itu laki-laki, entah teman kita perempuan, kita harus saling menghargai, saling menghormati, sehingga kita dapat saling membantu. Entah suka, entah duka, kita semua harus saling membantu. Meskipun kodrat kita berbeda, laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda, tetapi kita memiliki derajat serta martabat yang sama. Laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghargai dan membangun kerjasama di dalam membangun hidup di dunia ini menjadi lebih baik. Nah, semoga kita dapat berteman dengan baik. Laki-laki teman kita atau perempuan, kita harus berteman dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Oke adik-adik,
Selanjutnya, mari kita menulis ringkasan materi yang akan Ibu tampilkan di slide. Silakan di screenshot ataupun di pause. Lalu tulis di buku catatan kalian. Jangan lupa di atas tulis judulnya, Perempuan dan Laki-laki Sederajat. Aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Oke adik-adik. Dan tugas kita hari ini adalah yang pertama, siapakah tokoh perempuan dan laki-laki yang kamu kagumi? Beri penjelasan kenapa kamu mengagumi tokoh perempuan dan laki-laki itu. Yang kedua, tuliskan nama-nama teman-teman kamu, laki-laki ataupun perempuan. Tuliskan nama-nama mereka. Lalu tuliskan di sebelahnya kebaikan teman kamu itu apa. Itu tugasnya, hanya 2 tugasnya.